Ada kembali di Breaking News TV One, pemirsa, dan kami akan langsung mengajak Anda untuk mengupdate informasi terkini oleh reporter kami Bayu Alfarizi di Jambi mengenai penanganan ataupun juga proses evakuasi terhadap helikopter Polri yang jatuh di Bukit Muara Amat. Selamat siang Bayu, seperti apa update terkini karena tadi sudah juga disampaikan statement terbaru dari Kabid Humas Jambi, silakan. Baik Tiara, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan bagaimana update terkini dari Kombes Pol Mulia sebagai Kabid Humas Polda Jambi, dan itu adalah statement yang paling terkini disampaikan ke publik. Dari statement beliau kepada kita bahwa dinyatakan saat ini cuaca sudah mengalami perubahan kembali dan semua korban belum bisa dievakuasi menuju Super Puma yang akan membawa mereka ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Beruntung tadi mereka sudah berhasil melakukan rappelling, artinya turun menggunakan tali ke lokasi di mana para korban ada. Namun pada saat korban akan angkat ke atas ke dalam Super Puma, ternyata cuaca kembali tidak bersahabat. Namun tadi Kabid Humas Polda Jambi mengatakan bahwa proses evakuasi akan diusahakan secara maksimal selesai hari ini. Karena kondisi dari Bapak Kapolda cukup mengkhawatirkan, dan dari video-video yang kita dapat dari lokasi kejadian bahwa kondisi Bapak Kapolda Jambi, Pol Rusdi Hartono sekarang cukup lemah. Dan mudah-mudahan Tiara jelang sore ini cuaca dapat kembali sahabat sehingga proses evakuasi berjalan dengan lancar. Skenario yang diutarakan oleh Kabid Humas bahwa nanti jika semua korban berhasil dimasukkan ke dalam Super Puma, maka akan diterbangkan menuju Jambi sebagai posko utama dan akan langsung dibawa menggunakan ambulan menuju Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Tidak ada pilihan lain Tiara, karena jalur darat tidak memungkinkan untuk dilalui melihat kondisi para korban saat ini cukup lemah. Karena jika ditempuh jalur darat itu akan memakan waktu hingga 7 jam ke posko darurat yang berada di Desa Tamia. Begitu Tiara yang bisa saya kabarkan pasca jumpa pers dari Tiara. Bayu, tadi sempat disampaikan juga bahwa target evakuasi harus selesai pada hari ini untuk keseluruhan korban. Lantas apa yang kemudian akan dilakukan jika cuaca ini terus berkabut dan hujan di titik lokasi? Mereka akan menyusun skenario baru jika memang tidak memungkinkan dilakukan evakuasi secara maksimal pada hari ini juga. Tim SAR dan personil kepolisian serta Kabid Humas Polda Jambi saat ini berada di dalam posko utama untuk melakukan rapat penting untuk membahas jikalau cuaca juga tidak bersahabat hingga menjelang petang. Apakah ada skenario kedua atau hal-hal lain yang bisa dilakukan guna melakukan penyelamatan sedini mungkin terhadap para korban. Karena kita saksikan sendiri ya, kondisi Kapolda Jambi dan satu orang pilot itu sangat cukup mengkhawatirkan karena terus melemah. Sedangkan korban-korban lain karena tadi sudah dilakukan pengobatan sementara oleh tim medis yang diturunkan dari heli, itu sudah cukup untuk penanganan sementara. Artinya tadi Kabid Humas mengatakan kepada kami bahwa yang diutamakan saat ini adalah evakuasi Kapolda Jambi menuju Rumah Sakit Bayangkara karena kondisi dari Kapolda saat ini cukup lemah. Begitu Tiara. Bayu, Anda bisa menjelaskan ini kalau misalnya dilakukan proses evakuasi dari udara memang tidak memungkinkan begitu. Lantas seperti apa jika proses evakuasi ini dilakukan melalui jalur darat? Tadi karena memang sudah dikirim tim juga yang kemudian ini menuju ke titik lokasi melalui jalur darat. Tiara, sepertinya tim tidak akan memilih jalur darat. Mereka tetap akan mengupayakan lewat jalur udara menggunakan Super Puma. Karena jika melalui jalur darat itu merupakan hal yang sangat mustahil dengan kondisi para korban yang saat ini sudah tergambar di layar kaca. Karena untuk menempuh jalur darat menuju posko darurat yang ada di desa terdekat yaitu Tam,
harus berjalan lebih kurang 7 sampai 8 jam. Dan itu pun Tiara harus 2 jam berjalan kaki dan baru dilanjutkan dengan kendaraan roda 2 tanpa bisa dilalui oleh kendaraan roda. Kurang bisa dilakukan Tiara, dan itu tidak jadi skenario yang dilakukan oleh tim evakuasi. Mereka tetap berupaya melakukan evakuasi dari jalur udara. Dan mereka berharap mudah-mudahan cuaca kembali bisa bersahabat karena di lokasi saat ini sedang turun hujan es dan sangat membahayakan kalau dipaksakan untuk proses evakuasi. Jadi kita berharap Tiara bahwa cuaca sebentar lagi berubah dan semua korban termasuk Bapak Kapolda Jambi bisa dievakuasi secepat mungkin Tiara. Baik. Bayu, jika memang nanti cuaca ini masih belum cukup kondusif begitu untuk dilakukan proses evakuasi, apakah juga evakuasi tersebut akan dipaksakan ketika malam hari, artinya sudah dalam kondisi gelap begitu? Ada 8 heli sebenarnya yang diterjunkan saat ini ke lokasi. Ada heli yang ada di Mabes Polri dan heli milik Basarnas dari Pekanbaru. Karena mempunyai peralatan yang cukup canggih, kemungkinan besar Tiara, itu menjadi pilihan terakhir untuk mengerahkan kedua heli tersebut menuju tempat jatuhnya pesawat atau tempat jatuhnya heli atau tempat korban berada. Namun jika saat ini kita melihat bahwa saat itu pukul kurang plus lebih 45 menit, kita masih punya waktu menurut Kabid Humas Polda Jambi tadi untuk menuju petang. Artinya mudah-mudahan Tiara, cuaca di sana bersahabat dan seluruh korban dapat dievakuasi dengan baik. Kami belum bisa menceritakan kepada Anda apakah ada skenario lain Tiara. Sekali lagi kami belum dapat menceritakan juga kepada pemirsa kami. Baik, Bayu Alfarizi, tahan terlebih dahulu laporan Anda. Nanti tentunya kami akan kembali mengupdate informasi terkini berkaitan dengan penanganan ataupun juga proses evakuasi. Breaking News TV One masih akan kembali ke hadapan Anda pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.